salat khauf al-musannifu oleh pengarang an ghairiha daripada selainnya salat khauf minas salawati daripada salat-salat bitarjamatin dengan terjemah itu maksudnya al-faslul madhkuru dengan pasal yang telah disebutkan li'annahu karena sesungguhnya yuhtamalu dimaafkan fi iqamatil fardi dalam melaksanakan salat fardu fil khaufi dalam keadaan takut ma la yuhtamalu akan sesuatu yang tidak dimaafkan fi ghairihi pada selainnya salat khauf. Nah, di sini sambungannya tentang salat khauf. Soal gawilah. Salat khauf itu salat nangka berapa? Salat nangka berapanya? Salat fardu ada berapa? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini bang. Salat khauf kah? Nangka 6. Perhatikan. Wa inna ma afradahal musannifu hanyasanya menyendirikan oleh musannif an ghairiha minas salawati, artinya musannif itu menyendirikan pembahasan ini daripada pembahasan salat fardu. Padahal kan salat khauf ini nan digawi salat fardu ya juga yalah, tapi kenapa kada dibahas di waktu salat fardu? Paham? Karena li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khaufi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Alasannya karena di dalam salat khauf ini ketika melaksanakan salat khauf misalnya sembahyang fardu ada beberapa perkara yang dimaafkan ketika salat khauf yang sebujurnya apabila itu dikerjakan ketika sembahyang normal, pahamlah, maka itu ada dimaafkan. Misalnya bagarak 3 kali. Bagarak 3 kali kan di salat normal batal ya kalau iyalah. Tapi kalau salat khauf ada apa-apa ya. Makanya pembahasannya ini disendiriakan. Paham? Kita ke dalam dikit bila banyak ke dalam kan nih. Baslun fi kaifiyati salatil khaufi ay fi bayani sifatis salatil waqi'ati fil khaufi. Dalam menjelaskan sifat salat yang terjadi fil khaufi di dalam takut. Alladzi yang huwa bermula dia itu khauf diddul amni, yaitu lawan daripada aman. Takutan itu kan pasti lawan daripada aman. Berarti merasa kada aman lalu takutan. Fal kaifiyatu, maka bermula kaifiyah bimakna sifati, dengan makna sifat. Wal idafatu ala makna pi, dan menyandarkan atas makna pi kaifiyati tadi, ala haddi makril laili, atas had gelapnya malam. Salatus syakhsil khaifi, iyalah sama elok, sama kada tertinggal kah? Sama atau maknanya yaitu salat seseorang yang takut. Fal khaufu masdarun bi makna ismil fa'ili. Khauf itu kan masdar kelo. Apa fi'il madinya? Khafa ya khafu khaufan fahuwa masdar, tapi maknanya makna fa'il, makna khaif. Makanya tadi salatus syakhsil khaifi, salat orang yang takutan.
Wa innama akharaha, dan hanya saja melambatkan oleh musannif ha akannya itu salat khauf likillatiha, karena sedikitnya, jaranglah kok terjadi. Bahkan di tempat kita suatu jadilah ada suahlah kok uang bakalahi berperang lain, bakalahi nang bakal kancangan itu lain, di bakalahi berperang suahlah ada suah, dan mudahan jangan terjadi. Wahia bermula dia salat khauf min khasaisi hadhil ummati, termasuk keistimewaan ini umat. Kan dalam keadaan perang aja kan, dalam keadaan perang itu kan nyawa terancam tuh, tapi tetap wajib sembahyang. Apalagi mengantuk warga, mengantuk oleh sembahyang. Nah, ya, tengah malam nah bawa wudhu sembahyang tahajud belajar bangai kada kawa 4 6. Ya, kadang-kadang 4 itu kan merasa populer yalah, lalu 6 dianuakan supaya nang matan siger 6 rakaat belajar 2 rakaat barang punya kada kawa 2 rakaat lah. Saya kan boleh bang tahajud nih yalah. Wa syuri'at pisanati sadisati, dan disyariatkan salat khauf pada tahun ke-6 minal hijrati, daripada tahun hijrah. Wal aslu piha, bermula dalil piha padanya salat khauf qauluhu, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, wa idza kunta, dan apabila adalah engkau fihim, pada mereka, fa'aqamtas salata, kemudian melaksanakan oleh engkau akan salat, al ayata, tammimil ayata, sempurnakan ayatnya, ada sampai salat aja lah. Betata titik itu. Kita titik sini nah. Surah apa tuh An-Nisa berapa? 102. Nah, ini dalil ada enggak situ tulisannya? Oh, ada. Cocok kayak anak pinjak-pinjak anak ini hafal nih, langsung ayatnya nih. Oh, biasa aja kok nih. Kasap sok. Dalilnya ini dalilnya wal aslu. Al aslu itu kan maknanya bisa dalil kalau soal fikih. Ingatlah. Ingat tadi. Ancak di bedhina. Dalilnya salat khauf ini diantaranya satu ini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, dan apabila ada engkau fihim beserta mereka sahabat, fa aqamta salata, kemudian engkau melaksanakan sembahyang. Apalagi idza kunta fihim fa aqamta salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, maka waltaqum ta'ifatum minhum, berdiri oleh satu kelompok daripada mereka, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka memegang atau menahan akan senjata mereka. Lagi fa idza sajadu, yalah ini imam yalah, satu golongan sembahyang lawan Nabi. Fa idza sajadu, apanya kan ini musuh lain, misalnya musuh lah, misalnya musuh di bukan arah kiblat, lalu sini imam, sini makmum yalah. Lalu dibagi dua, ini makmum, satu menjaga musuh, satu imam dulu. Fa idza sajadu, apabila misalnya sembahyang subuh 2 rakaat atau sembahyang zuhur tapi dikasar, berarti 2 elok. Rakaat pertama sini beserta imam, fa idza sajadu, apabila mereka sujud, falyakunu min waraikum, kemudian jadilah yang di belakang itu, lagi falyusallu ma'aka, ialah oh semuanya, fa idza sajadu falyakunu wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Nah, apabila mereka sudah sujud, ialah kemudian karena sudah sujud, maksudnya sudah sujud berdiri, bangun, kemudian karena muparakah lagi pada imam, kemudian ini tausakan sambung banyak sorangan, imam berdiri menunggui, imbas selesai sembahyang sorangan, ini karena bagian pulang ke sini, nang di sini wal ta'tita ifatun ukhra, kemudian datang golongan yang lain. Pahamlah, ini dalilnya dalil salat khauf. Apa loh ayatnya? Apa loh? Ini dalil tentang salat khauf. Ini lo tadi buntu belakang leh. Ya ada buntu nih ya. Apa Jis? Habis apa lah? Ayatan. Siapa nah?
Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Yalah. Apalagi nah, fa idza sajadu balik pulang. Waddal ladzina kafaru la tawfuluna an fi'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Lagi. Nah, diingat. Ini diingat. Nah, pada kanan kisi-kisinya sebelah kanan nah di atas sekali. Yang lain selima. Inilah Chan. Selima di atas sekali nah. Siapa hanya muraja. Aduh. Bila ini kan ingat, semoga ingat aja lah. Soalnya ini cabut-cabut kayak ini bang. Wala junah alaikum inka nabikum adam mimatarin au kuntum marda. Nah, salah pulang. Aduh. Gila Bapak. Takut salah jawab. Al-ayatu wal akhbarul atiyatu bermula ayat tersebut dan kabar-kabar yang akan datang ma'a khabari beserta kabar sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, salatlah kalian sebagaimana melihat oleh kalian akan aku usalli salat. Kan Nabi pernah menggawi ini. Berarti itu menjadi dalil bahwasanya boleh salat khauf. Itu dalilnya kama sallu kama ra'aitumuni usalli. Di Quran ada juga watajuzu fil hadari dan boleh salat khauf pada hadar itu apa? Berarti kada sapar ya kalau lah. Kas sapari seperti sapar. Kan biasanya perang itu kan dalam keadaan sapar. Tapi di sini boleh seandainya misalnya terjadinya di tempat seorang. Khilafan lil imami Malikin radhiyallahu anhu berbeda bagi Imam Malik. Imam Malik kada boleh hadar, sapar aja boleh. Qauluhu perkataannya musannif banyak sawan nih. Ini penting nah soalnya kan dia itu ada nih. Neno aja ada dulu. Kalau berjamaah apa adalah? Neno aja. Ada salat istisqa. Ada juga. Nah, cerita panjang lah kisahnya sini. Soalnya ada di Taqiqat. Ada. Kayaknya banyak sih pembahasannya soal di situ. Soalnya di Taqiqat tuh apa namanya tuh dikit-dikit jalan kok mana jagang belum lisannya sih mana mengacap tuh nah ya lah lihatan nggak mana lah dikit aja coba baca apa ya Allah untung qauluhu perkataannya musannif wa innama afradahal musannifu hanya saja menyendirikan akan salat khauf oleh musannif ila akhirih sampai habis jawabun menjadi jawab amma daripada sesuatu jawabun amma menjadi jawab daripada sesuatu yuqalu yang dikatakan orang di musannif kam innama afradahal musannifu hanya saja musannif itu menyendirikan akan salat khauf itu sebagai jawaban daripada orang nambah takun lima afradal musannifu salatal khaufi an ghairiha karena apa afradal musannifu menyendirikan oleh musannif akan salatal khaufi salat khauf an ghairiha daripada selainnya minas salawati daripada salat-salat bitarjamatin ma'a annaha beserta bahwasanya salat khauf ka ghairiha seperti salat lainnya sama sebayangnya ya bila kana juhur tamam ya 4 bila sapar bilanya kasar 2 sama aja bagaitaan kan tapi kenapa musannif itu memisahkan salat khauf ini daripada pembahasan salat yang lain. Seperti selainnya fil arkani dalam rukun-rukun sama, wasyuruti syarat-syarat sama, wa ghairihima dan selain keduanya sama bagaitaan. Lalu apa kesimpulannya? Wa hasilul jawabi dan kesimpulan jawaban annahu yaitu bahwasanya innama afradaha hanya saja menyendirikan oleh musannif akan salat khauf an ghairiha daripada selainnya bitarjamatin dengan tarjamah min haitsu daripada sekira innahu bahwasanya
yuhtamalu piha dimaafkan piha padanya pada salat khauf ma la yuhtamalu nah akan sesuatu yang tidak dimaafkan fi ghairiha pada selainnya salat khauf. Mana sana ini? Sini mana sini? Sebenarnya ada lagi. Mana, geng? La li'anna lahu salatun mustaqillatun bukan karena bahwa baginya itu khauf salatun mustaqillatun yaitu salat yang tersendiri. Paham lo maksudnya nih? Kenapa garang dilambat akan dipisahkan daripada pembahasan yang lain? Karena dalam salat khauf ini ada beberapa perkara yang seandainya digawi atau dikerjakan dalam salat normal maka dapat membatalkan sembahyang. Lalu ini dipisah. Ada tinggal kasih tuh sini. Sama aja. Apanya? Apa anunya? Hah? Panjang. Kenapa juga itu? Ya. Kita kenapa nih? Di KI kah? Jis bang, jis. Itu jis. Tidak. La walidha qala Nawawi fi Raudah ilam anna laysal murad bihadhihi tarjamati an la khawfa yaqtadi salatan mustaqillatan ka qaulina salatul idi wala annahu yu'assiru fi taghayyuri qadri salati wa waqtiha ka qaulina salatu safar wa innamal muradu annahu yu'assiru fi kayfiyati ikamatil faraidi wa ihtimali umurin fiha kanat la tuhtamanu summa huwa fil aksar la yu'assiru fi iqamati mutlaqil faraidi bal wa fi ikamatiha bil jamaati samaya. Sama maksudnya. Ini bukan salat tersendiri. Maksudnya tuh ya adakanlah salat kita tuh subuh, apalagi mbak subuh. Subuh apa? Isya. Isya boleh sembahyang mang kade. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Awan khauf leh. Makanya bukan salat mustaqillatan ya. Fi qauluhu fi tarjamatin hiyal fasdul madhkuru yaitu pasal yang telah disebutkan. Qauluhu li annahu ay al halu wasya'nu. Karena damir sya'an tuh. Wa qauluhu perkataannya damir sya'an itu berarti ada kembalinya lo. Yuhtamalu ay yugtafaru. Yuhtamalu ay yugtafaru. Kasanya ada di kitab di KI kasanya ayatnya tuh ada deh. Adalah ayat adalah itu kan ada yuhtama qauluhu wa yuhtamalu ada itu ayat lah au an ganti itu apa tuh ayat lah kita lagi aku sah majeng di pasuhannya ini di babak nah setaan lagi ganti tuh tafsiriyah maksudnya yuhtamalu tuh tafsirnya yuhtamalu dimaafkan. Wa qauluhu fi iqamatil fardi dan perkataan musannif di dalam melaksanakan fardu. Ai wa kadzan naflu. Nah, seperti itu salat sunat ghairun naflil mutlaqi yang bukan salat sunat mutlak. Bukan hanya sembahyang fardu, sembahyang sunat pun ada yang diperbolehkan dengan salat khauf. Fala'alla taqyidahu bil fardi maka barangkali taqyidahu mengaitkannya musannif bil fardi dengan lafaz fardu li'anna fi mafhumihi karena sesungguhnya di dalam mafhumnya itu fardu ada tinggal ajis ada tinggal atau li'anna fi mafhumihi ada tinggal situ sama tafsilan yaitu perincian bainan naflil mutlaki wa ghairihi antara sunat mutlak dengan selainnya sunat mutlak. Kita ada belajar usul fikih lakon tentang mafhum apa-apa? Mafhum muwafaqah lawan
Mukhalafah, muwafaqah itu apa? Muwafaqah itu yang sesuai, yang sama. Fala taqul lahum uffin, jangan engkau berkata cih lawan kuitan. Berarti kan mafhum muwafaqahnya cih aja kada boleh loh, apalagi sampai meninjak, menampar, nampeleng. Lah, ya kalau ya lah, menyimbur misalnya, manggunya ya lagi mafhum muwafaqah namanya. Ada di sini kalau misalnya kan disebut sinilah tadi kan salat khauf itu liiqamatil fardi, untuk melaksanakan salat fardu, berarti mafhum mukhalafahnya berarti sembahyang selain fardu kada boleh lah. Paham lah. Kata lo. Jadi kan liiqamatil fardi, kata-katanya itu kan untuk salat fardu. Berarti kan mafhum mukhalafahnya, kalau kita mafhum mukhalafah berarti sembahyang selain fardu berarti kada boleh salat khauf. Tapi di sini nah perhatikan. Apa dek? Balik terus nah. Li'anna fi mafhumihi, karena sesungguhnya di dalam mafhumnya itu salat fardu, tafsilan ada perincian bainan naflil mutlaqi wa ghairihi, antara sunat mutlak dan selainnya. Kalau ada perinciannya berarti kena ada pengecualian. Pahamlah, kada mesti misalnya disambat salat fardu aja berarti sembahyang selain fardu kada boleh lah, sembahyang sunat berarti kada boleh lah khauf. Boleh, kalau ada perinciannya lah. Kalau kada ada perinciannya berarti mafhum mukhalafahnya berarti berlaku berarti. Pahamlah, kalau ada perincian, hati perinciannya. Bila ada misalnya kata al-mafhum, misalnya ini kena li'anna mafhu atau li'anna fi mafhu mihi. Itu kan mafhum itu, ini kan mafhum dua, mafhum muwafaqah, mukhalafah. Bila kata al-mafhum berarti kan pilihannya dua, mukhalafah, muwafaqah kah? Bilanya al-mafhum berarti mafhum mukhalafah itu maksudnya. Bila di kitab nih. Pahamlah. Bila di situ membahas tentang mafhum. Tapi kan katanya menggunakan al-mafhum berarti mafhum mukhalafah. Pahamlah. Tapi karena bila mafhum muwafaqah itu biasanya katanya tuh bisa kata yasduk. Ada rajin kita belajar kok yasduku ini aja ya Allah. Kalau tiap rajin mencakup atau rajin mencakup sadikun. Ada belajar kok dia no. Di hanya belajar. Di apa tuh? Malam tadi apa? Yakutun Nafis ada ilmu dua. Coba tuh sadikun pisala sati adalah kok. Coba tuh ada Yakutun Nafis lah. Coba tuh. Alah. Yang di footnote-nya ada, yang riba ada nomor 2. Ihtazat warabat di bawahnya. Lah, apa bacaannya? Hadat ta'rifu, ini ta'rif sadikun. Nah, itu berarti mafhum muwafaqahnya. Bacanya apa dia itu nang di matanya apa? Ar-riba az-ziyadatu itu kah? Akdun akad. Nah, biasanya bisa yasduk kata-katanya. Paham? Itu berarti mafhum muwafaqahnya daripada akdun itu. Akad ala, akdun ala. Nah, berarti mencakup tiga bahagian daripada riba adalah kak. Yalah. Nah, bilanya kata al-mafhum dalam mafhum muwafaqah mukhalafah, maka kalau katanya al-mafhum berarti di sana mafhum mukhalafah. Faqauluhu dan perkataannya mana tadi? Ya, perkataannya musannif ma la yuhtamalu fi ghairihi, akan sesuatu yang tidak dimaafkan pada selainnya khauf, ai ma la yutafaru, itu kepada sesuatu lah kembalinya, ai ma la yutafaru fi ghairihi. Ya, kalau yuhtamal itu makna yutafaru, sesuatu yang tidak dimaafkan pada selainnya. Kakiyamil firqatis saniyati,
seperti berdirinya golongan yang kedua. Lirrak'atis saniyati, untuk rakaat yang kedua. Wal imamu jalisun, walhal imam jalisun, yaitu duduk, yantaziruha, menunggu akannya makmum yang kedua. Karena di di tahiyat akhir misalnya lah. Kan ada keterangannya makmum itu kan karena imam tahiyat akhir, makmum ini kan hanya masuk di rakaat kedua tadi. Berarti kan makmum menambah serakaat, ini 2 rakaat, menambah serakaat naik. Imam ini menunggui dulu, ini nah, ini kan naik lah. Nyatakanlah golongan pertama, rakaat pertama selesai. Pindah ke sini. Ini salam deh rakaat nih, golongan pertama salam deh. Pindah ke sini. Golongan kedua masuk ke sini, rakaat kedua 4. Rakaat kedua berarti imam rakaat keduanya rakaat pertama. Berarti kan imam tasawuf akhir lah. Karena ini yang golongan yang kedua ini kan berarti rakaat pertama ya kalau berarti kan ini kan menambah rakaat kedua ya kalau dah. Nah, imam kan waktu duduk tuh lalu panjang. Nah, itu di sini dimapakan. Panjang banget lo kok menunggu sarakaat. Ah, dimapakan di sini. Beli salat khauf, qauluhu wa salatul khaufi ay as-salatu fil khaufi, salat dalam keadaan takut. Au salatul khaifi, atau salat orang yang takut, kama marra. Sakit apa lah. Ada. Ke dalam nggak pulang? Oh, ke dalam pulang leh. Yalah. Ke dalam keluar tuh kan? Ya kah? Ke dalam keluar. Ke dalam nih wasalatul khaufi di dalam tulisannya tuh. Yalah. Nah ya tak. Wasalatul khaufi di dalam kolong yalah. Dan salat khauf anwaun. Hah? Apa? Samalah tulisannya. Sama ya lo, kalau wajar sama. Iktasaral musannifu, meringkas oleh musannif, minha daripadanya 6 ala salasati adrubin, atas 3 macam. Asalnya 6, musannif maulah 3 aja, banyakannya lah. Ahaduha, bermula salah satu daripada 3, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil kiblati, bahwa jadilah musuh pada selain arah kiblat. Wa huwa qalilun, bermula musuh yaitu sedikit. Wapil muslimina, dan pada orang muslim wa Islam, kasratun, yaitu banyak. Musuh sedikit, seorang banyak. Tapi ada definisi banyak tuh ya, kadang orang sedikit tuh beda kan. Jangan dikira nang kita ini penakut, yalah. Bihaisu, dengan sekira tuqawimu kullu firkatin, menghadapi oleh tiap-tiap satu golongan, minhum daripada mereka, al-aduwa, akan musuh. Fayufarrikuhumul imamu, kemudian membagi akan mereka al-imamu oleh imam. Firkata ini akan 2 golongan. Firkatan, 1 golongan, jadi badal daripada firkata ini. Takipu, berdiri, fi wajhil aduwi, pada arah musuh. Tahrisu itu. Tahrisuhu, menjaga oleh itu firqah, 1 golongan, hu, akan musuh. Maksud menjaga itu bukan menjaga musuh, 4 musuh menyerang kawan, enggak ada. Maksudnya menjaga dari serangan musuh. Pahamlah. Wa firqatan, dan 1 golongan, takipu, yaitu berdiri, khalfahu, di belakangnya imam. Ai al-imami, di belakang imam. Berarti ada nang 4 imam, ada nang menjaga daripada musuh. Fayusalli, kemudian salat oleh imam, bil firqatil lati khalfahu, dengan golongan yang ada di belakangnya, rak'atan, akan 1 rakaat. Ini bila 2 rakaat lah, bila 4 berarti 2-2 kan. 2 dengan golongan pertama, 2 dengan golongan kedua. Summa ba'da qiyamihi, kemudian sesudah berdirinya imam, lirrak'atis saniyati, bagi rakaat yang kedua. Tutimmu,
niscaya menyempurnakan oleh golongan yang pertama atau firqah yang pertama linafsiha untuk dirinya mereka golongan yang pertama. Baqiyata salatiha akan sisa salatnya. Watamdi dan pergi oleh dia ba'da paragi salatiha sesudah salatnya golongan yang pertama. Ila wajhil aduwi ke arah musuh. Tahrisuhu yang menjaga oleh dia golongan yang pertama hu akannya musuh. Wa ta'tit ta'ifatul ukhra dan datang oleh golongan yang lain. Nah, itu maksudnya golongan yang kedua. Kalau dibagi dua tadi. Allati yang kanat adalah dia golongan yang kedua at-ta'ifatul ukhra harisatan yaitu menjaga firraqatil ula pada rakaat yang pertama. Fayusalli kemudian salat al-imamu oleh imam biha dengannya at-taifatul ukhra golongan yang kedua atau golongan yang lain. Rak'atan akan satu rakaat. Fa idza jalasal imamu litasyahudi kemudian apabila duduk oleh imam untuk tasyahud tufariquhu niscaya memisahi oleh dia golongan yang kedua akan imam. Memisahi itu bukan berarti muparakah lah, memisahi itu maksudnya imam duduk, inya berdiri. Karena ada katakannya wa tutimmu linafsiha dan menyempurnakan oleh golongan yang kedua atau taifatul ukhra tadi linafsiha untuk diri mereka. Tsumma yantaziru hal imamu kemudian menunggu akannya at-taifatul ukhra golongan yang kedua al-imamu oleh imam wa yusallimu biha dan salam oleh imam besertanya golongan yang kedua. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i. Bermula ini yaitu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dzatir riqa'. Dzatir riqa' itu nama tempat Nabi itu perang di situ. Dzatir riqa' itu rasanya sahabat tuh luka-luka betis, lalu bahasa kita tuh di apa namanya nih, dipuntal pakai kain. Nah, ada madakan dipuntal pakai kain lalu sini berlubang-lubang nah. Nah, pahamlah, lalu diputar pakai kain. Ada madakan sumiyat bidzalika. Nah, dinamakan dengan demikian itu li'annahum karena sesungguhnya mereka raka'u piha rayatihim. Mengikat oleh mereka piha padanya rayatihim akan panji-panji mereka, artinya makna menjaga bendera maksudnya. Wakila dikatakan orang ghairu dzalika selain demikian itu macam-macam. Ada namadahkan di Jatur Riqa itu banyak gunung-gunung, gunungnya berwarna-warna lalu disebut Jatur Riqa. Macam-macam. Ada ya tadi nang betis luka-luka sini berlubang lalu di karena panas lalu di apa namanya? Di bebet pakai kain. Banyak di dalam sekolah. Berapa menit belajar deh? Sini pelan puyeng. Berapa? Kira habis menit aja. Entah kopi hanya gak? Ini begitu kepala. Kalau kopi hanya kau halus ya nah. Pas kayak madu ge. Ada jadi ini madu jadi sate aja loh kok. Ada jadi aja. Terkenal pas kayak bonjo we. Ada ini panjang ini lagi ini. Ini aja dah kapal puyeng nah. Santai lah. Tadi konyok-konyok lawan iyang ha. Ada yang bawa iyang suangan hawai. Suangan tuh aku. Ini iyang ini mulai awal sampai ujung belik pada taus. Kayaknya kadang kantor aku. Ini sembahyang yang pertama. Caranya nih. Ini namanya disebut dengan Jatur Riqa namanya. Jatur Riqa itu ketika perang Nabi salat khauf. Nah lalu cara ini yang dilakukan Nabi. Mana tadi? Benar. Ala salah satu adrobin ahaduha ayyakun al-adu fi ghairi jihatil qiblati. Nah, Jatur Riqa ini yang pertama. Ada nulah.
Jangan itu. Ada anu lah. Yang kecil. Kok itu sila kok. Saya penulis. Nah, Zatul Rika, yang pertama lah Zatul Rika namanya. Zatul Rika. Nya kaina ada Zatul Rika, ada asapan, ada batin nahal. Nah, Zatul Rika ini musuh berada bukan di arah kiblat. Nih misalnya padahal di dalam itu ada bang katakannya tulis ini baca di dalam aku baca cepat kan lah karena ikan ulang-ulang limpiti lah. Kalau ini baca ibadahnya baca sini lah. Kalau kalian limpiti lah. Oh kalau puyeng lah. Mana tadi? Omongannya mana? Puyeng lah kalau udah nih. Itulah kalau ahaduha ay ahadu salah satu adrubin wa qalu ayyakuna adu fi ghayyatil qiblati ay au fiha wa samma satirun. Nah, ada musuh. Ini salah satu kiblat maksudnya kiblat. Tidak melebihi daripada muslim. Misalnya sama Islam lawan musuh sama. Berarti musuh itu dianggap sedikit. Wa qauluhu wa fil muslimina kaskatun, dan pada orang Islam tadi banyak. Ai bihaitsu yakunu muslimuna misal kufari fil adadi. Sekira jumlahnya muslim itu sebanding dengan orang kafir, maka muslim dianggap banyak. Pahamlah? Muslim misalnya jumlahnya 200. Musuh 200. Musuh ini, perhatikan. Apabila musuh ini kadang melebihi orang Islam, berarti disebut sedikit. Kiblat di sini. Berarti kan musuh bukan berada di arah kiblat. Bain kana kufaru mi'ataini kana muslimuna kadzalika. Maka jika adalah orang kafir 200, orang muslim juga 200. Fa idza shallal imamu bi taifatil ula wa hiya mi'atun tabaqat taifatus saniyatu fi wajhil aduwi. Apabila imam, ini tadi imam kan membagi dua, lah, nih bagi dua nih. Orang muslim ini dibagi dua, ialah satu golongan firqatul ula. Firqatul ula sembahyang bersama imam, berarti dibagi dua, berarti berapa sini? Yalah, ya mi'atun muqabalatul mi'ataini. Nah, 100 di sini 4 imam. Yalah. Kemudian 100 firqatul ukhra. Golongan yang lain 100 muqabalatul adwi menghadapi musuh. Paham? Ini 100 salat bersama imam ke arah kiblat, jangan ke sini. Pahamlah? Paham? Ini golongan yang kedua, 100 itu menghadapi musuh. Paham? Sini 100 berarti setiap seseorang akan menghadapi 2 orang. Nampak tahu natap atau? Wahakadha, dan seperti itu idza ja'at taifatus saniyatu, apabila datang oleh golongan kedua. Wa waqafatil ula fi wajhil aduwi, dan berdiri oleh golongan yang pertama pada arah musuh. Ya kalau iyalah. Karena bila sini imbas rakaat kan ada caranya. Maka golongan sini ke sini pulang. Golongan sini kasih 100 pulang. Berarti kan 1 lawan 2. Nah, itulah Kak. Kayak itu, iyalah. Itu dia enggak banyak masih ya kalau Islam. Nah tadi kama asyara ilaihi syarih qawlihi haitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-aduwa wa hadhihi aqallu maratibit. Kelas 1 ini paling sedikit martabat atau tingkatan banyak, paling sedikit tingkatan banyak yaitu sebanding. Pahamlah? Tingkatan banyak tuh bagi muslim paling sedikitnya yaitu sebanding, musuh kadang melebihi daripada orang Islam.
Wa hadza syartun li jawazi hadzal nau'i, bermula ini syarat bagi bolehnya ini macam. Artinya bolehnya melakukan zatul rika ini apa namanya tadi? Seorang banyak musuh sedikit, pahamlah, seorang banyak musuh sedikit. Wali jawazi salati asapana, dan bagi bolehnya salat asapan, wabat ninakhlin aidan, dan salat batni nakhlin aidan pula. Hakada, seperti itu, qalal muhasyiyu, berkata muhasyi. Nya kena sembahyang nang tiga nih, nang tiga butik ini ada zatul rika, ada nanti namanya asapan. Asapan caranya nih, Nabi itu menggawi di asapan, lain pulang caranya. Kemudian yang ketiga kena ada batnu nakhlin, batnu nakhlin. Nah, ini lain-lain ini. Ada yang ini kan musuh bukan di arah kiblat, ya kalau lah bagi dua. Ada ini karena musuh di arah kiblat. Lalu karena imam tuh membagi saf dua. Imam sini imam karena nah. Lalu karena misalnya yang pertama ini mengikut imam ya lah, bayang. Tapi karena pas ketika ini Bombay bertaan. Bombay sembahyang berdiri kemudian rokok, i'tidal. Nah, i'tidal, ketika i'tidal karena lalu misalnya hendak golongan pertama ini mengikut imam sujud, kemudian duduk antara dua sujud pulang ya kalau lah. Kemudian apa? Berdiri, kemudian golongan yang ini sujud pulang. Sujud lah tadi kan masih i'tidal lah. Ya kalau i'tidal duduk, sujud, berdiri pulang. Paham lah? Nah, itu di asapan musuh di arah kiblat. Paham? Kalau ini di batni nakhlin ini sama lawan ini. Sama di musuh bukan di arah kiblat. Tapi karena sembahyangnya dibagi dua, tapi imam beserta golongan pertama ini misalnya sembahyangnya 4 rakaat, langsung golongan pertama ini sembahyang 4 rakaat beserta imam. Imam salam, kemudian ini ke sini, ini pulang sembahyang biasa. 4 imam pulang, imam biasa sembahyangnya mau ulang. Pahamlah, imam mau ada, itu namanya batnu nakhlin. Jika kesimpulannya dipadahkan berita lagi belajar ya Allah ya lah. Supaya talawas bacanya ya Allah ya lah. Sehati fi salati asapan wa syartun lisunniyati fi salati dzatil riqa, kana ada wabat nakhlin wala tajuzu salatu nau'in fi ghairi mahallihi. Nah, tidak boleh salat satu macam bukan pada tempatnya. Fa idza kana al-adwu fi ghairi jihatil qiblati, maka apabila adalah musuh pada selain arah kiblat, au piha, atau padanya kiblat musuh pulang. Wasamma satirun. Nah, di sana ada satir penutup kayak ini nih. Itu tinggal tadi nih. Zatul rika tadi kan musuh bukan berada di arah kiblat, atau katakannya belakang sebutin tinggal nih. Jam sini ada kok, di sini ada dulu. Atau misalnya musuh tuh di arah kiblat sini misalnya, nah musuh sinilah. Musuh sini, kiblat dua bener misalnya lah. Sini imam lah. Mana nih? Kucing. Kok diikutnya? Mana no? Tadi ada ketidakan tadi. Ada lah. Ini nah. Ini termasuk dua zatul rika juga. Termasuk ini bukan kategori di arah kiblat, berarti kada di arah kiblat. Musuh sini. Ini kiblat ya Allah. Islam sini. Tapi antara musuh ini lawan Islam itu ada sini penghalang. Sehingga orang Islam ini kada kawa melihat pasukan musuh. Itu namanya sama, dianggap musuh itu bukan berada di arah kiblat. Pahamlah, walaupun aslinya di arah kiblat, tapi tolak ukurnya bukan itu. Orang Islam ini kawa kada melihat langsung musuhnya. Walaupun di arah kiblat tapi kada melihat, maka itu dianggap bukan di arah kiblat. Tolak ukurnya kawa langsung melihat. Bila langsung kawa melihat sini berarti dianggap musuh di arah kiblat. Tapi walaupun di arah kiblat tapi kada melihat, tapi itu dianggap musuh bukan arah kiblat. Nah, itu berarti termasuk itu rika tadi. Sama musuh di sini nah. Paham? Paham lah? Paham Jis? Tadi kan jatuh rika tadi, musuh bukan di arah kiblat. Ya kalau yang pertama kiblat di sini. Ya kalau musuh di sini. Ini kan pasti musuh bukan arah kiblat. Termasuk musuh bukan di arah kiblat. Perhatikan. Ketika musuh misalnya, walaupun musuh berada Islam di sini, musuh di sini, berarti kan secara zahirnya musuh itu berada di arah kiblat. Tapi ada sini penghalang.
Sehingga orang Islam tuh kada kau melihat musuh. Paham lah? Nah, itu juga termasuk musuh tuh dianggap bukan di arah kiblat. Karena tolak ukurnya orang Islam tuh langsung kau melihat pasukan musuh. Paham? Berarti ini termasuk itu rika, berarti sama dengan musuh itu berada bukan di arah kiblat karena kada kau melihat langsung pasukan musuh itu. Paham? Sama tadi begitulah. Sini 4 imam, di muka sini nih, di muka sini kan nih. Di muka sini kan nang menjaga. Sini imam, sini pasukan 4 ya lah. Sini menjaga. Karena bila sini selesai misalnya rakaat pertama sembahyang 2 rakaat, ini ke muka, ini sembahyang. Paham? Paham kah? Sembahyang belum sembahyangnya belum nih. Dibacakan di dalam kah? Tapi kan karena buka anunya lah. Langsung sini kena katakan itu adalah langsung di kepala aku puyeng nah. Berarti fayufarriquhum al-imamu firqataini firqatan takifu fi wajhil aduwi tahrisuhu. Lalu tadi imam tadi membagi 2 golongan, orangnya 200, maka dibagi menjadi 2, begitu berapa? Terus 100. Ya Allah. 100. Ganti pulang ya Allah, terus pulang. Imam al-firqatul ula, sini firqatul ukhra, sini musuh, sini wa Islam, sini tos, sini 2, sini 2. Ya Allah. Nah, perhatikan, satu golongan tadi dibagi 2 untuk menjaga musuh, ini 100. Kemudian wafir katan takipu khalfahu, satu golongan berada di belakang imam. Apa di belakang? Fayusalli bil firqatil lati khalfahu. Imam sembahyang beserta golongan yang berada di belakang. Rakaatan 1 rakaat karena sembahyangnya tadi dianggap sembahyang 2 rakaat. Bisa itu subuh atau mangkasar. Yalah. Nah, perhatikan. Summa ba'da qiyamihi lirraqati saniyati, kemudian setelah berdirinya imam untuk rakaat yang kedua. Alah, tutimmu linafsiha ay baqiyata salatiha, yakni sisa-sisa salatnya. Ini tadi kan 2 rakaat. Oh, bisa agak lah. 2 rakaat. Imam sembahyang rakaat pertama sampai sujud yang kedua. Paham? Sujud yang kedua. Kemudian imam berdiri untuk naik ke rakaat yang kedua. Ini 42 deh. 4 lah. Nah, ketika sudah berdiri di rakaat yang kedua, maka si golongan pertama yang 4 imam tadi berniat muparakah dalam hati, aku mau pisah dari imam deh. Ya misalnya itu ya kalau kenapa ya kalau atau dalam hati pisah ya kalau. Nah, berarti pisah dah. Yalah. Lalu karena si imam membaca Fatihah panjang-panjang. Karena hendak menunggu golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang pertama tadi, imbah muparakah inya langsung inya meneruskan sebagai sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipercepat, tapi jangan jual cepat-cepat. Kada jual itu. Nang kayak ikam sembahyang tarawih kada juga. Assalamualaikum bela 3 Fatihah ya kalau. Lah. Paham? Paham ada deh. Imbah naik ke rakaat kedua lalu meneruskan seorang. Sampai salam, imbah salam kayaknya hanya ke sini. Golongan pertama dikasih. Golongan kedua, pulang masuk ke sini. Berarti kan golongan kedua rakaat pertama bagi imam rakaat kedua. Nah, terus kalau baca dalam sini kan lah. Kain tadi kan. Bilanya aku ada lalu bacakan, tangan bacakan insyaallah. Punya apa nah? Wa tamdi ba'da paragi salatiha ila wajhil aduwi tahrisuhu. Wa ta'tit ta'ifatul ukhra. Nah, kemudian golongan pertama tadi menggantikan posisi golongan kedua. Setelah itu ta'tit ta'ifatul ukhra, golongan kedua masuk ke sini. Paham? Allahu Akbar. Allati kanat harisatan fir rakaatil ula, yang asalnya menjaga untuk golongan pertama. Fayusallil imamu biha rakaatan. Kemudian imam sembahyang beserta golongan yang kedua ini 1 rakaat. Bagi imam rakaat yang kedua, bagi golongan yang kedua rakaat yang pertama. Ya kalau ya kada. Firqatul ukhra. Niscaya bedalah. Artinya ada beberapa yang dimaafkan daripada sembahyang biasa.
Ya kalau imam duduk menunggui, buhan ini naik ke atas untuk rakaat nang kedua. Ya kalau tadi kan rakaat pertama, rakaat kedua naik ke rakaat kedua, sujud, duduk, sujud, tasyahud, akhir. Yalah. Wa tutimmu li nafsiha summa yantaziruhal imamu, imam menunggu wa yusallimu biha, dan salam oleh dia imam dengannya golongan yang kedua. Lalu karena berarti kan si golongan pertama dapat padilah takbiratul ihram bersama imam, golongan yang kedua dapat padilah salam bersama imam. Paham? Wa hadhihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dzati, ini salatnya Nabi di dzati riqaq. Wa summiyat bidzalika li annahum raka'u fiha rayatihim wa qila ghairu dzalika. Sudah paham? Ada pertanyaan dulu. Panjang kisahnya ini nah. Bila kapal aku ada puyeng kan nah. Ada pertanyaan dulu. Maksudnya sembahyangnya ini di awal waktu apa di akhir-akhir waktu udah jadi sembahyangnya tuh? Perang tuh pintagai kade sehari 2 hari. Perang tuh ada 4 bulan, 5 bulan. Nulah. Kalau dinyenang misalnya menunggui misalnya bahkan perang munah. Kada kawa perang tuh kita tuh siap siaga terus dalam keadaan perang tuh siap siaga, kita kan berhadapan musuh tuh, berhadapan Allah. Kita tuh kada menentu musuh tuh kapan menyerang ada tahu kita. Makanya sembahyang anak di awal waktu kah? Apa? Paham? Lawas jangka perangnya tuh. Bah, perang tuh kan dia sehari. Anu kita negeri pagi kita kan di pagi itu bakal lahir ya kalau ya lah. Itu kan bakal pandai negeri ya lo. Ada tanya lagi. Memanjangkan Fatihah tadi tuh apa? Santai baca. Supaya kaina ya apa namanya golongan yang kedua ini memperdapati Fatihah imam. Kalau imam baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Pas rukuk imamnya pas i'tidal hanyar, sedangkan tadi kan si golongan yang kedua pertama tadi kan menghabiskan rakaat ya kalau lah. Ya kalau nya kan serakaat kemudian naik. Ini mau parakah kalau lah. Imam bagaimana kalau imamnya baca normal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Karena imamnya rukuk i'tidal, sedangkan golongan kedua datang. Bilanya imam sudah i'tidal ini 4. Berarti kada dapat rakaat berarti ya 0 rakaat berarti ya lah. Paham lah? Makanya diperpanjang membaca surah Fatihah atau surah lainnya. Bukan Fatihah aja, Bang. Fatihah lawan surahnya diperpanjang. Fatihah kalau diperpanjang, Bang, maksudnya itu baca itu santai lah. Pak, baca surahnya diperpanjang, misalnya baca surah Al-Baqarah kah? Kan maksudnya ketika nang pas inya datang sudah ya kalau inya 4 usalli anu lagi udah kayak lagi. Paham lah. Kalau kada kayak itu kayaknya pas tinggal. Bukan Fatihah banyak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Di sini tuh haus wudu. Enggak boleh kada wudu langsung. Kayak pada buduk, buyang. Yang kedua tuh kayak apa wudu? Mana? Kan bergantian tadi. Pas yang kedua tuh wudu kan dulu ya. Kita boleh kalau Sebelum sembahyang tuh wudu karena belinya kada dibenyut, tayamum. Sebelum sembahyang tuh kan mana aja lah kok. Wudu tuh kan kada mesti harus bombai lah kok. Nah, nyantai wudu dah syaratnya itu syarat sembahyang itu kan harus suci. Masa bombai kita bombayan lah berkaitan kasih sembahyang berjamaah. Makanya kan kita buat adanya naba wudu khauf adalah dada. Soalnya kau wajib dan kadede sembahyang wudu berjamaah adalah dada. Ini jakanya misalnya kada berjamaah sorangan-sorangan ya lebih besar. Yalah. Ini kan kada berjamaah. Ya kalau wudu adalah berjamaah lah. Dada ya Allah kalau waisanya kita wudu berjamaah lalu ada kena wudu khauf namanya. Ada pertanyaan lagi? ada penghalang tadi Pak. Tadi kan jatuh rika itu kan definisinya Nabi itu pernah perang. Kemudian musuh itu bukan berada pada arah kiblat. Ya kalau yalah. Berarti kena syaratnya dibagi 2 ini ya kalau caranya. Termasuk jatuh rika dianggap musuh itu bukan di arah kiblat adalah musuh pada zahirnya memang berada di arah kiblat. Tapi ada penghalang antara musuh lawan orang Islam. Sehingga orang Islam ini kada kawa melihat pasukan musuh. Itu dianggap juga karena sembahyang yang sama dengan sembahyang di toreka bagi 2.
Satu sembahyang bersama imam, satu menjaga imam dan makmum yang sembahyang bersama imam. Paham lah? Kalau misalnya berhadapan lawan musuh melihat itu karena dengan cara asapan sembahyangnya berhadapan. Ratanya lagi. Untuk golongan itu dibagi 2 tahun Ustaz. Apanya? Yang golongan itu dibagi 2 tahun Ustaz. Kelompoknya. Kada juga pakainya banyak enak. Mungkin kan ada yang di pokoknya harus ada yang menjaga. Kayaknya misalnya 4 rakaat dibagi 4 apa tuh? 4 bagian. Satu menjaga kayaknya misalnya pokoknya ada kena kata-katanya di sini kan ada Bang. Misalnya nih. Penghalangnya apa? Penghalangnya misalnya tembok kah, apakah yang menghalangi apa namanya orang Islam itu melihat keberadaan pasukan musuh. Udah tanyakan lagi. Ada yang wal imamu dari sunnah tadi. Nah itu tuh sama kayak tadi tuh juga kah? Nah, bacaannya tuh diperpanjang. Kadang ada baik padahal. Berarti bukan naik aja Bapak. Baik. Makanya ini tadi sembahyang nang dimaafkan beberapa hal di sini, kada dimaafkan di beberapa hal sembahyang nang normal nang kada khauf. Makanya lain lah sembahyangnya. Makanya timbul pertanyaan macam-macam ya kalau lah. Jakanya sama, jaku buka pembahasan sembahyang ya kalau. Nah, itu nih jawabannya sudah. Ada tanyakan lagi. Cepat ini tamat jangan belajar ini janganlah tidak sakannya langsung, tapi ada pun beberapa itu nang mungkin perlu dipadahkan sini, tapi jadi anu nah puyeng ada tanyakan lagi. Karena kapan-kapan gak dibacakan ininya. Ada beberapa pendapat kayaknya di dalam tuh. Ada tak? Tanyakan. Udah tanyakan. Tak ada kah? Ini kan untuk kebalangan aja Ustaz. Berarti yang ini maksud ketakutan di sini tuh kalau bakal kayak ketakutan kehilangan harta, nyawa. Kayaknya pembahasannya yang pulang gitu. Ini sebanyak kayak apa? Itu kan ini kan masalah cara sembahyang berjamaahnya. Paham lah. Itu yang pulang kayaknya. Salah takut semuanya takutan dua gitu kayaknya. Tapi kan itu ada nang wajib dikada, ada nang kada wajib dikada kayaknya ada pembahasannya. Ada tanyakan lagi. Asalnya ada sekolah di bagian sembahyang itu, bagian bab sembahyang. Sembahyang itu. Nah, yang kita tadi. Lain di bab sini. Bab sini adalah cek sih.